Kinerja tidak bisa diukur dengan berapa banyak yang kita tangkap, tapi berapa aman Indonesia. Sebatas mana Densus 88, seperti apa ranahnya, dan BNPT seperti apa dalam penangkapan terduga terorisme ini? Kita sudah mengendalikan atau secara global strategi pertama mereka hampir bisa kita tangani secara global. Bukan hanya berperang, ingat. Bukan hanya berperang, tapi menjadi warga negara dari ISIS tersebut. Tapi kalau di rumah nih Pak, sosok Bapak ini menjadi seorang ayah itu seperti apa? Apa kayak gini juga Pak? Berapa puluh tahun lalu, beta masih kecil. Beta ingat tempo itu, sio mama gendong beta. Saya berjalan, saya bisa sukses karena anggota. Penangkapan secara mendadak yang sering kita lihat, baik secara langsung maupun di layar televisi, bukan semata-mata tanpa tujuan atau hanya membuat viral karena orang yang tertangkap sudah kita kenal atau bahkan tidak kita kenal sama sekali. Tapi melainkan hal tersebut merupakan sebuah strategi Densus 88 untuk mengungkap celah-celah jaringan terorisme yang ada di Indonesia. Nah, di episode kali ini, saya Leni bukan untuk menyerahkan diri, apalagi klarifikasi, tapi ingin ngobrol langsung begitu ya dengan Kepala Densus 88 Anti Teror Polri, Irjen Pol Martinus Hukom. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Salam Indonesia Satria. Salam Indonesia Satria. Tapi Pak, ngomong-ngomong, kalau di Densus sendiri ada salam kebanggaan gak sih Pak? Kebetulan kita kan tidak terlalu mengekspos diri sehingga ya kalau kita bicara salam kebangsaan itu kan ya pasti kan kita mau ekspos keluar ya kalau ada salam gitu kan. Tapi Densus kebetulan tidak mempunyai salam khusus ya. Tapi kinerjanya tetap terlihat ya Pak. Nah, sebelumnya kita juga mau info juga ke Sobat Damai, kalau setiap episodenya begitu, kita terus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan tentunya saya dengan Bapak Martinus begitu ya, sudah melakukan swab antigen dan alhamdulillah puji Tuhan hasilnya negatif. Jadi kita boleh lepas masker dulu begitu. Bapak ya, kita habis ini langsung kita ketatkan lagi. Oke, Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut gitu ya, nanti saya mau bertanya, Bapak ini beneran Kadensus kan Pak? Atau jangan-jangan lagi nyamar jadi misi penyamaran sebagai Kadensus? Iya, sama nggak kira-kira kalau lihat orangnya sama ini? Hilang begitu ya Pak ya? Karena kan kita lihat begitu ya Pak, kalau Densus itu hanya terlihat mata begitu ya, dengan masker hitam, dengan senjata yang dibawa begitu ya. Nah, ada juga kemarin beberapa video yang sempat viral bahwa intel-intel ini menyamar menjadi tukang bakso, tukang sayur, dan heboh di jagat maya. Nah, apakah Densus 88 sendiri ini juga menerapkan strategi seperti itu Pak untuk mengungkap kasus tindak kejahatan terorisme? Oke, sebelum saya menjawab, saya ingin meluruskan dulu ya. Betul, boleh. Bahwa Densus yang mungkin di pandangan masyarakat hanya dengan menggunakan seragam, kemudian menutup muka, itu mungkin hanya sebagian kecil. Sebenarnya ada pendekatan yang sudah jauh berubah, di mana Densus bukan hanya menangkap, tapi Densus juga melakukan pendekatan soft approach, di mana lebih ditonjolkan bagaimana pendekatan merangkul kembali para saudara-saudara kita yang dalam tanda petik salah jalan ini. Betul. Sehingga yang tadi mungkin Mbak mengatakan bahwa Densus itu identik dengan yang menggunakan topeng, itu mungkin hanya sebagian kecil. Jadi tapi yang terlihat, yang terekspos hanya itu. Padahal ada kegiatan-kegiatan humanis yang
sangat banyak sekali yang tidak pernah kita ekspos selama ini. Tapi saya udah pernah melihat Iya. begitu ya. Ya, Densus sendiri kalau udah lepas masker itu seperti apa gitu Pak. Itu gagahnya emang dan tanggung jawabnya besar banget ya Pak. ya, yang namanya tanggung jawab ya pasti besar. Lalu kemudian cerita tadi tentang intelijen. Iya. Kalau intelijen yang mungkin ada yang menjadi tukang bakso, ada yang menjadi tukang sate, dan itu diketahui oleh masyarakat, ya itu bukan intelijen. Intelijen tidak boleh sama sekali diketahui dia menyamar jadi apa, dia mungkin memang banyak yang terlihat kan, bahwa seakan-akan ada orang setelah penangkapan masyarakat sekitar rumah target itu mengatakan, kamu kemarin seperti ada tukang bakso, ada sate. Ya mungkin itu tukang bakso benar. Berarti tidak bisa disamaratakan begitu ya? Ya. Karena emang ini yang bikin heboh netizen sekarang nih Pak, begitu ya. Nah kalau kita berbicara sendiri gitu Pak, dengan Densus 88 anti teror ini ya Pak, ini udah di pertengahan tahun. Seperti apa kinerja yang sudah Bapak lakukan bersama dengan anggota lainnya itu di tahun ini mungkin? Ya, tahun ini dari penangkapan kita udah lebih dari 200, sekitar 230-240 orang. Kinerja tidak bisa diukur dengan berapa banyak yang kita tangkap. Tapi berapa aman Indonesia. Karena kita lebih senang bermain dengan selain kuantitas, kita juga harus lihat dari kualitas. Penangkapan sebanyak-banyaknya, tapi kalau ada satu bom saja, ya itu belum tentu kinerja kita bagus. Jadi kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini, bom besar hanya terjadi pada bulan Maret awal 2021. Kalau kita lihat tahun-tahun yang lalu, ya banyak, apalagi 10 tahun ke belakang banyak sekali. Jadi pada prinsipnya ya, mudah-mudahan sampai akhir tahun situasi bisa terkendali, kita bisa jaga bersama-sama. Nah, amin. Tapi secara global nih Pak ya, dari jaringan secara terorisme secara global ini Pak, apakah memang Indonesia ini masih belum bisa lepas dari jaringan global seperti salah satunya adalah ISIS? Kalau pandangan Bapak sendiri seperti apa? Kita ketahui bahwa di Timur Tengah kekuatan ISIS itu kan meredup. Dan tadinya hampir Syria dan Irak itu sebagian besar terokupasi atau mereka bisa mengambil alih wilayah itu. Tapi lama-kelamaan kan mulai berkurang dengan kekalahan mereka di front di Syria dan ISIS. Lalu kita harus lihat bahwa strategi ISIS ini kan ada 2 strategi. Yang pertama adalah memanggil sebanyak-banyaknya FTF ke tempat mereka untuk bertempur di sana. Dan yang kedua adalah menyebarkan sebanyak-banyaknya jaringan maupun ideologi mereka di seluruh negara-negara di mana sel-sel mereka ada. Kita sudah mengendalikan atau secara global strategi pertama mereka hampir bisa kita tangani secara global. Tapi strategi kedua di mana mereka menyebarkan paham-paham radikal itu, nah ini yang sampai saat ini ideologi maupun doktrin-doktrin radikal itu telah menyebar di kemana-mana melalui media sosial, dan semuanya itu hampir sudah banyak yang menyerap ideologi itu, kebetulan anak-anak muda pada prinsipnya, dan itulah yang menjadi PR besar kita pada saat ini. Nah, kalau berbicara tadi koordinasi begitu ya Pak, ini kan ada bersinergi begitu ya BNPT dengan juga Densus 88. Ini sebatas mana sih Pak, kalau misalkan saya sendiri dan Sobat Damai mungkin di rumah juga ingin tahu sebatas mana Densus 88, seperti apa ranahnya, dan BNPT seperti apa dalam penangkapan terduga terorisme ini? Kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, BNPT diberikan porsi yang besar tentang pencegahan dan deradikalisasi. Sedangkan Densus 88 lebih banyak bermain dalam penegakan hukum. Nah, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Teror, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ketika kita melakukan deradikalisasi, itu sasarannya adalah tersangka,
terpidana dan mantan terpidana. Lalu keluarga-keluarganya. Ketika kita bicara tentang deradikalisasi, kita berbicara pintu masuk deradikalisasi itu adalah penangkapan. Oke. Artinya deradikalisasi itu harus dilalui dengan penangkapan. Oleh karena itu tindakan atau langkah deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT adalah kelanjutan dari proses penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88. Sehingga apa yang sudah ditangani oleh Densus itu seharusnya langsung ditangani oleh BNPT setelah itu. Oke. Jadi deradikalisasi itu adalah penangkapan yang diberlanjutkan. Itu kira-kira seperti itu. Linknya berarti tidak putus ya Pak? Tidak Begitu putus, dari Densus iya. 88 lanjut Iya. ke BNPT untuk koordinasi lebih iya. lanjut lagi. Pak, ngomong-ngomong selamat datang di Cafe Toleransi yang ada kopinya. Boleh aku udah siapin? Begitu ya? Kebetulan saya nggak minum kopi. Oh, nggak minum kopi. Berarti saya boleh minum dulu? Boleh, Gitu boleh, Pak, silakan. boleh karena Boleh. itu. Berarti Bapak minumnya apa ini kalau di rumah? Boleh teh, boleh. Boleh? Gimana ya ini kreatifnya? Tehnya nih ternyata Bapak tidak minum kopi. Kita kurang Kurang mengenal, profiling. bener banget nih Bapak nih. Tapi nggak apa-apa ya Pak. Nggak Mungkin apa apa-apa. mau disediain nanti gitu ya. Tapi Pak kalau kita berbicara nih sambil ngopi gitu ya Pak. Kalau sosok Bapak seperti ini saya melihatnya tegas sekali gitu ya Pak. Bapak melihat saya mungkin dari cara bicara saya. Tapi kalau di rumah nih Pak, sosok Bapak ini menjadi seorang ayah itu seperti apa? Apa kayak gini juga Pak? Terus senyum, aduh nggak tahan Itu- banget ya ngelihat senyum nih on tegas tapi senyumnya luar biasa ya Pak. Itu rahasia keluarga. Rahasia keluarga, tipsnya dong Pak. Hmm. Apakah memang beda kan biasanya kalau di tempat kerja seorang ayah nih galak, tapi kalau di rumah mungkin menyayangi anaknya, ngajak main apa jalan-jalan gimana tuh Pak? Ya sudah pastilah seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah harus berbeda menggunakan sudah jelas di luar dalam tugas pasti seorang Densus ya harus tegas, apalagi seorang perwira Polri. Selama PPKM Berbeda ini dengan- berarti Bapak ada liburan begitu sama keluarga nggak ada ya di rumah aja Nggak aktivitasnya ada. sepedahan mungkin gitu? Olahraga aja. Olahraga terus ya Pak ya. Tapi nih saya dapat info nih faktanya Bapak ini berdarah Ambon begitu ya. Boleh sedikit nyanyi nggak sih Pak? Lagunya saya di tim dari kemarin coba suruh Bapak nyanyi lagu percuma apa gitu kan. Semoga tapi hasil kerjanya jangan percuma-cuma ya Pak. Boleh dong Pak sedikit. Apa lagu apa ya? Lagu apa Pak? Katanya senangnya sama lagu percuma itu Pak. Enggak juga sih. Enggak juga, tapi apa Itu dong lagu Pak? orang patah hati itu. Itu patah hati karena merantau begitu ya Pak. Ah. Boleh Bapak mungkin suara-suaranya dinyanyikan begitu Pak? 1 bait, 2 bait. Saya nggak lupa kata-katanya ya. Kata-katanya lupa. Lagu yang sekarang Lagu apa ya? Saya Happening. suka lagu itu karena saya tuh sayang sama ibu saya, makanya kalau lagu Ambon itu Sio Mama tahu nggak? yang mana tuh Pak? Ya, berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, Ya ampun. beta ingat tempo itu. Sio Mama gendong beta. Cukup ya? Cukup. Tapi Sobat Damai tahu nggak? Matanya ini nggak bisa bohong. Mungkin bisa dilihat itu ya Pak, berkaca-kaca. Itu sosok ibu berarti penting banget ya Pak? Sangat penting. Untuk sangat penting. Kita balik lagi Pak ke obrolan kita ini. Kalau misalnya Densus 88 ini kan pasti ya Pak punya ada cerita berkesan Bapak dengan anggota begitu ya Pak. Ada nggak sih Pak yang boleh diceritain pengalaman-pengalaman yang memang berkesan sekali dengan Bapak dengan anggota saat bertugas ataupun saat di luar tugas? Hmm. Itu seperti apa Pak? Ya, bagi saya anggota itu adalah bagian dari keluarga besar. Oke. Yang pertama, yang kedua, saya berjalan, saya bisa sukses karena anggota. Sehingga prinsip bagi saya kita harus memperhatikan semua kesulitan anggota. Kita harus hadir sebagai orang tua, hadir sebagai teman, hadir sebagai tempat bertanya. Bahkan untuk masalah-masalah yang di luar dinas pun kami siap untuk Sering.
sharing, curhatan sama anggota. Sehingga membangun ikatan emosional itu tidak hanya dalam konteks formal tapi informal juga. Oke, baik. Nah, Sobat Damai, faktanya nih begitu ya, Bapak ini salah satu dulu ternyata mantan pejabat BNPT, Ya. bukan begitu? Tahun 2015 sebagai Direktur Penegak Hukum. 2017, mohon maaf saya ralat, 2017 sebagai Direktur Penegak Hukum. Nah, ini ada bedanya nggak sih Pak? Selama menjabat mungkin dari Direktur Penegak Hukum menjadi Kadensus sekarang ini ada beda atau memang sama aja? Secara prinsip ya dalam tugas Kepala Densus dan Direktur Penegak Hukum itu sebenarnya sejalan, karena Direktur Penegakan Hukum itu dalam job description-nya adalah mengkoordinir seluruh aparat penegak hukum dalam bidang terorisme, dan tugas berikutnya adalah menyelesaikan problem dalam sistem penegakan hukum tersebut. Mungkin ada perbedaan persepsi antara jaksa dan Polri atau Densus, atau ada hal-hal yang belum ketemu antara Direktorat Lapas dan Densus dalam hal penanganan napi, itu semua bisa dikoordinirkan oleh Direktur Penegakan Hukum. Nah, kalau Densus 88, karena tadinya sudah saya jelaskan bahwa tugas Densus itu sebenarnya pintu daripada penegakan hukum di bidang anti teror, sehingga menurut saya ini sejalan, tidak ada dikotomi di sini. Bahkan Direktur Penegakan Hukum itu yang mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan daripada para penegak hukum tadi. Enjoy mana Pak? Kalau enjoy ya, untuk saya berpikir ya tantangan berbeda ya, di mana-mana tantangan berbeda, sehingga ya sama-sama lah enjoy di Densus, enjoy di Dirgakum. Kita boleh flashback begitu ya Pak. Tentu Bapak masih ingat begitu ya Pak, salah satu program BNPT sendiri yaitu adalah deradikalisasi. Nah, seperti apa sih Pak sebenarnya kolaborasi yang dilakukan oleh Densus 88 dengan BNPT ini Pak? Karena yang saya baca begitu ya, Densus 88 ini juga melakukan pendekatan yang humanis gitu dengan para mitra deradikalisasi kalau bisa saya katakan. Itu seperti apa Pak? Ya, yang jelas kan tadi saya sudah jelaskan bahwa penegakan hukum yang berkelanjutan, di mana deradikalisasi menjadi langkah berikutnya dari penegakan hukum. Kalau kita menampilkan hanya penegakan hukum, maka yang terlihat hanya adalah bagaimana kita menekan mereka supaya taat hukum. Jadi kalau kita bicara tentang penanganan teror ini, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah membangun ketaatan atau membuat mereka taat kepada hukum, di mana hukum itu harus ditegakkan dengan melakukan penegakan hukum. Tapi itu tidak akan cukup di situ. Betul. Oleh karena itu ada pendekatan berikutnya adalah membangun kesadaran. Membangun kesadaran itu bisa dibangun dengan kemudian soft approach. Lalu dengan soft approach ini, ketegangan antara penangkap dan yang ditangkap tadi itu bisa diselesaikan. Itu apa filosofinya ya, filosofi kita melakukan deradikalisasi. Yang kedua, kita menghadirkan kembali negara di tengah-tengah masyarakat, terutama para napiter ini. Kita harus ketahui bahwa secara teori terorisme muncul itu salah satunya adalah adanya ketidakpuasan. Kalau kita dilihat dari teori psikologinya Pak Tali Mogadam, di mana di situ ada 5 tangga seseorang menjadi teroris. Tangga pertama itu adalah interaksi masyarakat antara masyarakat. Lalu pada saat interaksi itu ada ketidakpuasan yang terjadi. Ketidakpuasan itu bisa terjadi karena berbagai hal. Mungkin karena aspek sosial, aspek
prosperity, ekonomi, psikologi. Lalu kemudian dari itu dia akan pindah ke tangga kedua. Kalau dijelaskan sampai nanti munculnya di tangga kelima dia menjadi teroris. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul profiling orang ini secara psikologi atau secara ideologika atau secara sosiologika atau secara ekonomi dia menjadi teroris. Tapi rata-rata itu semuanya itu ada 3 aspek: ideologi, psikologi, dan ekonomi. Nah, kita selesaikan lewat 3 pendekatan itu, 3 pendekatan ideologi, pendekatan psikososial dan ekonomi tadi. Nah, hubungannya dengan pekerjaan Densus dan BNPT sebenarnya seperti tadi saya katakan bahwa pintu masuk itu ada di Densus 88. Oleh karena itu tim Densus itu dilengkapi dengan tim psikologinya, ada bagian atau ada ahli agamanya di situ dan juga ada ahli sosiologinya di situ. Oke. Nah, proses pertama setelah penangkapan kita harus memprofiling latar belakang daripada tersangka. Setelah kita ketahui, inilah yang menjadi modal dasar kita untuk melanjutkan kelanjutan dari langkah penegakan hukum, yaitu deradikalisasi. Nah, apa yang sudah ditemukan oleh Densus ini akan dijadikan sebagai basic atau langkah tindak lanjut bagaimana mengintervensi kawan-kawan kita yang kita tangkap tadi, saudara-saudara kita. Dengan demikian, file yang ada di Densus ini harus juga dipelajari oleh BNPT untuk melanjutkan program deradikalisasi tadi. Nah, sebentar nih, pertanyaan saya adalah mungkin sudah banyak pemeriksaan yang dilakukan begitu ya Pak. Yeah. Kalau kita bisa lihat secara garis besar gitu, ini pengakuan mereka ya Pak. Apakah memang ingin ke Suriah begitu ya, melakukan jihad tersebut, atau memang ini ada kategori lain untuk membuat negara Islam sendiri termasuk di Indonesia, tapi dengan membuat kekacauan atau aksi teror yang ada gitu Pak. Itu sebenarnya apa itu Pak? Kita harus lihat ya bahwa ISIS itu berkembang. Dan ISIS itu mulai menyebar di Indonesia ini kan bersumber dari Syria, ya kan? Ketika Syria bergolak, ada di situ namanya Arab Spring, di mana terjadi Arab Spring itu kan tuntutan masyarakat Arab untuk keinginan demokrasi atau hak-hak sipilnya itu diakomodir. Lalu kemudian ketika Arab Spring itu muncul, ada juga muncul Radical Spring. Nah, di mana radikal menggunakan isu demokrasi ini untuk kemudian mengembangkan ideologi mereka atau tujuan daripada mereka. Di satu sisi, ini di sisi luar, sisi di Indonesianya, karena isu ini menyebar masuk ke Indonesia, mereka melihat bahwa ini ada sistem yang baru yang ditawarkan oleh ISIS ini atau orang-orang di Syria ini. Kemudian dengan propaganda media yang masif, mereka kemudian meloncat ke Syria atau pergi ke Syria untuk bukan hanya berperang, ingat, bukan hanya berperang, tapi menjadi warga negara dari ISIS tersebut. Benar-benar. Artinya yang ditawarkan satu adalah melakukan jihad dalam tanda petik, dan yang kedua menjadi warga negara daripada Syria Syria atau ISIS tadi. Ini lalu kemudian diakomodir oleh sebagian kelompok kecil yang ada di Indonesia yang mempunyai pemahaman ideologi yang sesuai dengan ISIS tadi. Sehingga yang menjadi concern mereka adalah berangkat ke Syria dan menjadi warga negara Syria sekaligus berperang di sana. Okay. Nah, kenapa mereka di Indonesia terjadi? Yang pertama adalah karena mereka tidak mampu atau untuk mereka tidak bisa terbang ke sana. Betul. Dengan baik itu karena penegakan hukum yang terjadi maupun kemampuan mereka juga untuk berangkat ke sana. Karena mereka mungkin tidak punya akses untuk berangkat ke sana. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka lakukan di sini dengan cara mereka. Gitu. Oke.
sudah ada gambarannya nih, mungkin Sobat Damai di rumah juga sudah bisa mulai memahami begitu Pak. Kadang ada dua kekacauan yang mungkin dapat merugikan diri sendiri gitu. Ya. Nah, terakhir aja kali ya Pak, apa sih Pak harapan Bapak nih untuk Densus 88 sendiri dalam mengemban tugasnya untuk terus lebih untuk menuntaskan begitu ya, untuk mengungkap jaringan celah-celah terorisme yang ada di Indonesia Pak? Ya, Densus 88 sebagai ujung tombak dari penegakan hukum di bidang terorisme, yang jelas penanganan atau kontrol atau penyelidikan terhadap terorisme ini tidak boleh berhenti. Oleh karena itu saya selalu dorong kepada anggota saya, jangan pernah berhenti melakukan penyelidikan. Karena apa? Karena jaringan ini pun juga secara masif melakukan mengembangkan, menyebarkan ideologi mereka terus dan terus dan terus. Kita mungkin menangkap 1.000, tapi mungkin ribuan lainnya mereka rekrut. Sehingga dari Densus sendiri saya katakan bahwa jangan pernah kita lengah, jangan pernah kita berhenti. Kalau kita berhenti, ini akan kita punya tanggung jawab, lalu kelompok-kelompok keras ini akan melakukan aksi terus-menerus, dan ini akan merugikan keberagaman, kehidupan berbangsa dan bernegara, toleransi, kehidupan ideologi Pancasila kita ini bisa dirongrong oleh mereka, gitu kira-kira. Saya seperti setuju. itu. Ya. Jangan berhenti ya Pak, Ya. untuk janjinya untuk Indonesia. Terima kasih Bapak atas kesempatannya gitu Terima dan kasih. waktunya untuk bisa menyempatkan ke podcast Cafe Toleransi begitu ya Pak. Terorisme ini bukan suatu hal yang main-main. Jika kamu ingin bermain-main dengan suatu hal yang dapat merugikan diri sendiri, apalagi merugikan negara, jangan kaget kalau tiba-tiba bertemu dengan kepala Densus 88 di depan pintu rumah kalian. Untuk itu mari sama-sama kita membangun negeri kita tercinta untuk Indonesia yang harmoni. Dan jangan lupa untuk tentunya like, komen, dan subscribe podcast kita kali ini di YouTube channelnya Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda dan kunjungi juga websitenya di www.tv.bnpt.go.id. Saya Leni beserta dengan Bapak Martinus Hukom. Ya. Salam damai. Salam Indonesia Satria. Satria.